Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rianto, NIM 2022 MM 13815, kelas 18 MSDM 1, dosen pengampu Dr. Laode Amijaya Kamaluddin M, ADM KP. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah manajemen modal manusia, di mana akan dimulai dari optimisasi potensi sumber daya manusia, strategi manajemen modal manusia. Baik, yang pertama adalah pendahuluan optimisasi sumber daya manusia. Strategi manajemen modal manusia adalah kunci keberhasilan perusahaan. Dalam era globalisasi ini, manusia merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan baik. Maka dalam presentasi ini akan dibahas tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi. SDM meliputi karyawan, manajemen, dan pemimpin yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya mengoptimalkan SDM adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Analisis kebutuhan manusia. Untuk mengoptimalkan potensi SDM, perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan SDM. Hal ini melibatkan identifikasi kekurangan dan kelebihan SDM yang ada, serta merencanakan pengembangan yang sesuai. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan strategi penting dalam mengoptimalkan SDM. Dengan pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Perusahaan perlu menyediakan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu, perusahaan, atau organisasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja karyawan dan memperkuat modal manusia perusahaan. Selain itu, manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan pengukuran, evaluasi, dan pengelolaan kinerja karyawan. Dengan manajemen kinerja yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan organisasi. Motivasi dan penghargaan. Hal ini perlu juga diberikan. Mengapa? Karena motivasi dan penghargaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi SDM. Perusahaan perlu memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong karyawan mencapai hasil terbaik. Selain itu, pengakuan dan penghargaan atas prestasi juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Terakhir adalah keseimbangan kerja dan kehidupan. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan karyawan. Perusahaan perlu mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan dengan menyediakan fleksibilitas kerja, program kesejahteraan, dan kebijakan yang mendukung kehidupan pribadi karyawan. Sebagai kesimpulan, optimisasi potensi sumber daya manusia, strategi manajemen modal manusia adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola SDM. Dengan mengikuti strategi-strategi yang telah dibahas, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi SDM, meningkatkan kinerja, dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Demikian persentase pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.